guna memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi jelang musim tanam kedua di tahun 2020 pada Oktober mendatang. Menteri Pertanian, Mentan, Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan ke gudang pupuk milik dua anak perusahaan PT Pupuk Indonesia, Persero, yakni PT Pupuk Kujang dan PT Petrokimia Gresik di Indramayu, Sabtu, tanggal 5 September tahun 2020. Dalam kunjungannya tersebut, Mentan disambut langsung oleh Pit Bupati Indramayu Taufik Hidayat, Direktur Utama Pupuk Kujang Maryadi, dan Direktur Operasi dan Produksi Pupuk Kujang Robert Sarjaka. Ia mengungkapkan, dirinya mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk terus melakukan recek terhadap kesiapan, ketersediaan dan ketepatan distribusi pupuk. Hal tersebut juga harus diimbangi dengan produktivitas hasil pertanian. Syahrul menerangkan, dalam 3 bulan terakhir, dirinya terus mengamati seperti apa kesiapan distribusi pupuk agar bisa mengangkat produktivitas pertanian. Menurutnya, sepanjang musim tanam, penyaluran pupuk bersubsidi terbukti telah meningkatkan produktivitas pertanian. Sejalan dengan komitmen Kementerian Pertanian, PT Pupuk Kujang senantiasa berkomitmen menjamin ketersediaan stok pupuk dan menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah, guna mensukseskan upaya peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Pupuk Kujang Maryadi menyampaikan bahwa pihaknya telah menyediakan stok pupuk dalam jumlah yang aman. Ia menjelaskan, untuk stok pupuk urea bersubsidi yang tersedia di gudang Kabupaten Indramayu sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2020 mencapai 7.340 ton. Sedangkan realisasi penyaluran wilayah Indramayu untuk urea mencapai 48.950 ton atau 101% dari ketentuan Distan sebesar 48.036 ton. Selain pupuk urea, kesiapan stok petroganik sebanyak 714 ton atau 1.758% dari ketentuan stok sebesar 40 ton. Sementara itu, stok pupuk urea bersubsidi wilayah Jawa Barat, Banten dan sebagian Jawa Tengah tercatat sebanyak 122.533 ton atau 1.147% dari ketentuan Distan sebesar 10.687 ton. Sampai dengan tanggal 30 Agustus tahun 2020, pihaknya telah menyalurkan 104% pupuk subsidi kepada petani. Guna mengantisipasi kebutuhan petani yang tidak tercantum dalam ERDKK dan tidak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi, Pupuk Kujang mewajibkan distributornya agar selalu menyiapkan stok pupuk non-subsidi jenis urea, NPK dan organik di setiap kios. Jangkauan pemasaran dan distribusi pupuk Kujang. Dalam penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan, Maryadi juga mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan stakeholder dan masyarakat yang aktif dalam memonitoring penyaluran pupuk untuk sektor tanaman pangan. Kios resmi yang tersebar di wilayah Indramayu sebanyak 460 kios. Saat ini kami sebagai produsen pupuk telah semaksimal mungkin menyalurkan pupuk subsidi sesuai alokasi sesuai dengan kebutuhan yang terdata di ERDKK dan juga koordinasi intens dengan AE dan PPL agar stok terserap dengan tepat tiap wilayahnya. 4 juta hektar pupuknya udah aman selesai dan hasilnya produktivitasnya naik. Kita berharap musim tanam 2, musim tanam kering ini kurang lebih 5,8 juta hektar, 5,8 juta hektar. Kalau pemupukannya baik, produktivitasnya pasti meningkat. Dan itu yang kami cek. Saya terima kasih para gubernur, para bupati ikut secara penuh untuk mendorong distribusi. Kendala kita biasanya di distribusi dan kecepatan yang ada. Ini yang terus kami dorong kepada industri-industri pupuk yang ikut membantu subsidi. Saya ingatkan bahwa subsidi bukan segalanya, ya, tetapi ketersediaan pupuk yang non subsidi juga menjadi sangat penting. Dan itu di 2 tempat ini kita cek tersedia cukup baik. Pak Menteri, berapa alokasi tambahan untuk musim tanam kedua ini? Saya tidak mau bicara teknis, saya bicara apa yang secara teknis nanti kau cari datanya. Nah, kalau kekurangan alokasi kan gimana Pak? Kan kemarin ada kelangkaan tuh di pasti saja kalau semua mau bisa saja tidak cukup, tetapi kan kita punya perencanaan
yang harus diselesaikan berapa perencanaan oleh Pak Bupati, Pak Gubernur, berapa yang kita mampu alokasikan sesuai kemampuan yang ada, dan itu yang kita jaga ketepatannya. Itu yang paling penting. Persoalannya kan setiap musim tanam ini kan hampir setiap musim tanam selalu kekurangan pupuk, dan Indramayu sendiri adalah lumbung padi. Artinya harus ada berbanding lurus nggak pemerintah sendiri untuk memprioritaskan Indramayu sendiri? Ya, Indramayu itu selalu prioritas. Saya tanya yang teknis gitu. Prioritas yang mana yang kau maksud? Nanti kita bicara case by case susah, orang baik orang nggak bisa. Yang jelas yang harus dapat pupuk yang 2 hektar ke bawah, yang jelas yang mereka yang merasa menggarap, petani penggarap yang harus dapat. Jangan yang sudah 20-30 hektar dia punya tanah tetap bisa dapat, itu yang salah gitu. Dan itu tanggung jawab Pak Bupati lah, ketika kita masuk. Bapak Presiden terus memberi perhatian terhadap pupuk. Oleh karena itu saya cek, kalau ada teknis begitu, sudah di saya turun case by case ya. Oke, Di. Lokasi